Dari kalian semua yang sedang menonton video ini pasti mayoritasnya pernah melakukan yang namanya study tour. Lalu bagaimana jika study tour tersebut yang seharusnya menyenangkan malah jadi menyedihkan? Kali ini gue mau cerita tentang tragedi tenggelamnya kapal Sewol Korea Selatan yang menenggelamkan ratusan siswa dari Danwon High School yang sedang ingin melakukan study tour. Pada tanggal 16 April 2014, para siswa di Danwon High School ini akan melakukan study tour ke Pulau Jeju, Korea Selatan. Study tour kali ini agak berbeda karena mereka harus melewati jalur laut sehingga mengharuskan mereka untuk menggunakan transportasi laut. Kapal Peri Sewol itu yang akan mereka gunakan. Kapal ini dibuat oleh perusahaan asal Jepang pada tahun 1994 dan dibeli oleh perusahaan asal Korea Selatan yang bernama Chonghaejin Marine. Sebenarnya kapal Sewol ini terbilang cukup tua dan sempat mengalami beberapa renovasi. Singkat cerita, pada pukul 8.40 setelah mereka menaiki kapal, para penumpang tengah menikmati sarapan yang telah disajikan oleh kafetaria. Dan pada saat yang bersamaan juga, kapal mulai memasuki Selat Maenggol yang terkenal memiliki arus bawah laut yang kuat. Tak lama saat memasuki anjungan, kapal harus menghadapi perairan yang sangat menantang. Dan mirisnya, kapal tersebut dikendalikan oleh trademate yang belum berpengalaman. Lalu kemudian kapal mulai berbelok tajam dan perlahan kapal ini mulai miring hingga pada akhirnya kapal ini menjadi terbalik. Nah, ada kejanggalan-kejanggalan yang sepertinya menarik untuk kita bahas dalam tragedi ini. Kejanggalan yang pertama, digantikannya nahkoda asli yang berpengalaman dari kapal Sewol ini oleh nahkoda yang bernama Lee Jong-seok. Yang mana Lee Jong-seok ini terbilang belum cukup berpengalaman mengendalikan kapal ini. Kenapa? Kok tiba-tiba diganti sama orang yang gak berpengalaman? Kejanggalan yang kedua, saat kapal mulai miring, para awak kapal memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan mematikan mesin kapal untuk mengevakuasi awaknya. Karena jika perjalanan terus dilanjutkan dalam keadaan kapal yang miring, itu akan berakibat sangat fatal. Namun, mirisnya tak ada panggilan darurat bantuan yang dilakukan oleh para kru kapal, tapi terdapat satu murid yang melakukan panggilan kepada stasiun pemadam kebakaran setempat untuk meminta pertolongan. Dan beberapa saat kemudian berdatanganlah helikopter penyelamat. Kejanggalan ketiga, saat alarm darurat mulai dibunyikan, kapten kapal malah menginstruksikan kepada para penumpang supaya agar tetap di dalam kapal dengan alasan agar tidak banyak penumpang yang hanyut. Padahal di luar sudah ada tim yang sudah siap untuk mengevakuasi. Dan mirisnya pada saat itu juga kru kapal malah sibuk menyelamatkan diri mereka dan sang kapten yang bernama Lee Jong-seok tertangkap kamera sedang menyelamatkan diri dan sengaja meninggalkan kapal yang terbaring dan mengabaikan para penumpangnya. Padahal masih ada waktu sekitar 1 jam setelah alarm tanda bahaya dibunyikan untuk mengevakuasi para penumpang dari kapal Sewol tersebut. Kejanggalan keempat, pemilik kapal adalah oposisi pemerintah Korea Selatan yang bernama Yo Byung-eun. Yo Byung-eun adalah CEO dari perusahaan Chonghaejin Marine yang merupakan pemilik dari kapal Sewol ini. Yo Byung-eun adalah seorang artis yang sangat religius. Beliau tergabung dalam persatuan gereja terbesar di Korea Selatan. Ada tuduhan bahwa tenggelamnya kapal Sewol itu disetting atau sengaja ditenggelamkan oleh pemerintah Korea Selatan sehingga dapat menggiring opini yang membuat masyarakat melihat nama Yo Byung-eun dan perusahaannya ini menjadi jelek. Sehingga persatuan gereja terbesar di Korea Selatan yang Yo Byung-eun sendiri menjadi anggotanya bisa mendepak Yo Byung-eun dari keanggotaannya. Setelah kejadian, ada 172 penumpang selamat yang tidak mengikuti arahan dari kapten yang sangat menyesatkan itu dan mencoba melarikan dari kapal dan berhasil dievakuasi dengan selamat. Lee beserta kru kapal dianggap adalah orang yang paling bersalah atas kejadian ini dan mereka semua harus menerima hukuman, menjalani sisa hidupnya mendekam di penjara. Dan setelah kejadian pula, pemilik kapal Sewol yang bernama Yo Byung-eun menghilang dan ditetapkan sebagai buronan atas tuduhan korupsi pada pemeliharaan kapal. Sebuah tuduhan yang tak masuk akal itu membuat pemerintah Korea Selatan mencari-cari keberadaan Yo Byung-eun. Dan setelah 6 minggu pencarian, Yo Byung-eun, pemilik perusahaan Chonghaejin Marine, ditemukan di satu daerah di Seoul dengan kondisi tak bernyawa. Sampai saat ini tidak diungkap apa penyebab kematian dari Yo Byung-eun tersebut. Lalu, apakah benar tragedi ini disetting oleh pemerintah Korea Selatan untuk menumbangkan dan menjadikan nama dari oposisinya menjadi jelek? Benar gak tuh? Nggak tahu juga gue.